Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, yang itu tidak Allah berikan kepada setiap manusia. Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan, itu juga tidak Allah berikan kepada setiap hamba. Allah berikan kepada kita nikmat menjadi penuntut ilmu agama, ini juga tidak Allah berikan kepada setiap hamba. Dan Allah berikan kepada kita nikmat aman, ini juga tidak dirasakan oleh setiap hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mendengar adanya musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Lumajang, yaitu gunung meletus. Maka ketika kita melihat suatu kaum terkena musibah, maka ada beberapa hal yang hendaknya kita perhatikan. Yang pertama, kita mengimani bahwa itu semua adalah biqadarillah, terjadi karena takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah para ulama menyebutkan dan diambil dari istiqra' dal-dal yang ada, yajuzul ihtijaju bil qadari fil masa'ib wa la yajuzul ihtijaju bil qadari fil ma'ayib. Boleh berdalil dengan takdir kaitannya dengan musibah, bahkan itu yang diperintahkan. Tapi tidak boleh berdalil dengan takdir kaitannya ketika seorang jatuh dalam suatu kemaksiatan. Karena adanya musibah menimpa seorang hamba bukan keinginan dia. Tapi kalau manusia ketika berbuat maksiat, memang dia ada keinginan hawa nafsunya untuk melakukan. Maka yang pertama, kita beriman akan semua yang terjadi dengan Tuhan Allah. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kita nikmat saat orang lain mendapatkan ujian. Sehingga di antara doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika ada seorang atau kaum yang terkena musibah, doanya adalah Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepadaku al-afiyah, keselamatan,
dari apa yang menimpamu wahai orang yang tertimpa musibah. Wa faddalani, dan Allah memberikan kepada kita kelebihan di atas banyak manusia dengan beberapa kelebihan dan kemuliaan, maka syukur. Yang ketiga, kita doakan supaya Allah angkat musibah dan petaka yang menimpa saudara-saudara kita. Yang keempat, kita bantu apa yang kita mampu untuk membantu, untuk meringankan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji Hudas Salam fi Usulil Islam. Petunjuk As-Salam artinya petunjuk Allah yang maha selamat dan maha memberikan keselamatan. Fi Usulil Islam, dalam dasar-dasar atau landasan-landasan agama Islam. Nah, kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya tentang urgensi 3 landasan utama. 3 landasan utama. Karena maksud daripada penulis dengan usul Islam itu ya 3 landasan utama. Beliau mengatakan ini adalah kewajiban paling wajib dan perkara paling penting, mengenal 3 landasan utama. Kenapa? Ayo, eling apa enggak? Yang pertama, karena Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Dan ibadah tidak akan terwujud dan terrealisasi kecuali dengan mengenal 3 landasan utama. Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam. Jadi kita tidak akan bisa ibadah kecuali dengan mengenal 3 landasan utama tadi. Yang kedua, tentang 3 landasan utama ini akan ditanyakan pada tiap hamba ketika masuk ke alam kubur. Tanya tentang man rabbuk, artinya siapa sembahanmu. Man bu'itsana fikum, atau man nabiyuk, siapa nabimu, orang yang Allah utus kepadamu. Wa madinuk, apa agamamu, itu bagaimana cara ibadahnya kepada Allah, dengan Islam atau bukan. Nah, untuk bisa teguh menjawab pertanyaan malaikat berkaitan dengan salah satu usul, tidak bisa dengan sekedar mendengar apa kata orang, apalagi cuma dibisiki setelah meninggal dunia. Tapi seorang muslim harus benar-benar mengenal 3 landasan utama, mengilmu, lalu mengamalkan dan memberikan hak Allah, hak agama Islam, hak Nabi Muhammad SAW. Mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan, sabar dalam pelajari, dalam mengamalkan, dalam mendakwahkan, dan dalam kesabaran. Kemudian ketiga, malah menyebutkan karena 3 landasan utama ini berkaitan pahala dan dosa. Seorang mengenal Allah, kemudian memberikan haknya, mengenal Rasulnya, memberikan haknya, mengenal agama Islam, memberikan haknya, maka pahala, kaitannya dengan pahala. Yang sebaliknya, maka kaitannya dengan dosa. Maka 3 landasan utama ini termasuk bahkan kewajiban paling wajib dan perkara paling penting dalam agama.
kita sudah membahas landasan utama yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mencakup 4 hal: mengenal dan mengimani akan adanya Allah. Yang kedua, mengenal dan mengimani akan rububiyah Allah. Yang ketiga, mengenal dan mengimani akan nama-nama dan sifat Allah yang Allah tetapkan dan Rasulullah tetapkan. Yang keempat adalah mengenal tentang uluhiyah Allah. Allah adalah ma'bud, sesembahan satu-satunya, yang apabila ibadah ini diberikan kepada selainnya, maka kita bukan muslim. Siapa yang menjadikan ibadah untuk selain Allah, maka dia bukan seorang muslim. Nah, sekarang kita masuk pada al-aslu tsani, landasan utama yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Ma'rifatul abdi dinal Islam, yaitu seorang hamba mengenal agama Islam. Apa itu Islam? Islam memiliki 2 makna. Yang pertama, makna secara umum, yaitu ibadah kepada Allah, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, meninggalkan perbuatan syirik. Ini agama seluruh para nabi, itu Islam. Dalam artian pasrah kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada selainnya. Itu Islam. Semua nabi demikian. Adapun makna yang kedua daripada Islam adalah Islam dalam artian khusus, Islam adalah agama Islam. Nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan membahas tentang al-aslu tsani, landasan utama yang kedua, itu mengenal agama Islam. Artinya adalah mengenal cara ibadah kepada Allah. Karena hakikat daripada Islam adalah itu cara ibadah kita. Kita beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan Islam. Makanya mengenal Islam artinya mengenal cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'allif mengatakan, wa maratibud dini salatun, tingkatan agama yang harus kita kenal itu ada 3. Apa maksudnya? Yaitu yang pertama Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Apa perbedaan antara Islam, iman, dan ihsan? Kalau disebutkan salah satu saja, maka itu mencakup makna yang lainnya. Islam berarti ya iman, iman berarti ya ihsan. Kalau disebut salah satu. Cuman kalau sebutkan semua atau 2 hal, umpama Islam dan iman, maka masing-masing punya makna. Masing-masing punya makna. Contoh, dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui mengatakan beriman.
Qul lam tu'minu, katakan Muhammad, kalian belum beriman. Karena baru secara zahir, belum merasuk mantap dalam hati. Disebutkan Islam dan iman. Berarti Islam berkaitan dengan hal-hal yang zahir, iman berkaitan dengan hal yang batin. Dalam hadis Jibril, Rasulullah ditanya tentang apa? Mal Islam, ya. Apa itu Islam? Kemudian ditanya apa itu iman. Kemudian ditanya apa itu ihsan. Coba perhatikan, kalau disebutkan tiga-tiganya seperti dalam hadis Jibril, maka Islam punya makna, yaitu apa? Berkaitan dengan amal-amal yang tampak. Berkaitan dengan amal-amal yang tampak. Allati tata'allaqu bil a'malidz zahirah, yang berkaitan dengan amal-amal yang tampak. Makanya jawabannya Rasulullah ketika ditanya tentang Islam, beliau menyebutkan rukun Islam tampak, diucapkan, dikerjakan. Kemudian yang kedua, kalau iman itu berkaitan dengan al-i'tiqadat al-batinah, berkaitan dengan keyakinan-keyakinan dalam hati. Karenanya Rasulullah ketika ditanya tentang iman, jawabannya apa? Beliau menyebutkan rukun iman yang 6. Lalu Rasulullah ditanya tentang ihsan. Nah, kalau ihsan itu berkaitan dengan memperbaiki, menyempurnakan amal-amal yang lahir dan amal-amal yang batin. Berarti tingkatannya yang pertama apa? Islam. Orang baru masuk Islam bisanya hanya zahir-zahir saja. Atau kalau kita tidak mau mempelajari Islam kita, sekedar suruh mengucapkan, suruh melakukan, belum merasuk. Tapi bisa bertambah, meningkat. Makanya Islam lebih tinggi lagi apa? Iman. Berarti kalau sampai tingkatan Islam belum tentu sampai tingkatan iman. Makanya dalam surat Al-Hujurat tadi, ketika orang Arab berdua mengatakan kami beriman, nah belum, katakanlah kami Islam. Itu lebih tinggi lagi setelah iman apa? Ihsan, lahir batin sempurna. Berarti kalau disebutkan tiga-tiganya, saya ulangi lagi, Islam berkaitan dengan apa? Amalan-amalan yang tampak. Contohnya rukun Islam. Kalau iman berkaitan dengan amal-amal yang batin, contohnya rukun iman yang 6. Kalau ihsan berkaitan dengan memperbaiki amal lain dan batin. Nanti akan kita bahas satu demi satu. Coba perhatikan. Kita harus mengenal Islam, yaitu mengenal cara ibadah. Dengan apa kita ibadah kepada Allah? Ya dengan ini, Islam, iman dan ihsan. Makanya Rasulullah SAW ketika didatangi Jibril, kemudian ditanya apa itu Islam, kemudian dijawab apa itu iman, kemudian dijawab apa itu ihsan, kemudian dijawab lalu apa itu hari kiamat, kapan hari kiamat? Jawab apa tidak? Jawab apa tidak? Jawab. Tapi jawabnya
yang ditanya dan bertanya sama-sama tidak tahu. Ya. Hadis ini ada kalau dibelah jadi dua. Yang bagian pertama, Islam, iman, ihsan itu amal manusia yang harus dikerjakan ketika di dunia. Lalu pertanyaan tentang hari kiamat adalah berkaitan dengan ma'al, tempat kembali. Siapa yang amalnya baik, maka tempat kembalinya akan baik. Siapa yang amalnya tidak baik, maka tempat kembalinya sesuai dengan amal perbuatannya. Lalu di ujung hadis Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, tahukah kalian siapa tadi yang bertanya? Sahabat tidak ada yang tahu. Lalu mengatakan, Inna Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Tadi Jibril mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Berarti Islam, iman, ihsan itu merupakan hakikat daripada agama Islam. Dengan apa kita beramal? Yaitu Islam, iman, dan ihsan. Sekarang kita mulai tingkatan yang pertama, yaitu apa? Islam. Al-Mu'allim menyebutkan al-ula al-islamu wa arkanu khamsatun. Tingkatan agama yang pertama adalah Islam, dan rukunnya ada 5. Rukunnya ada 5. Berdasarkan nas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Muslim dalam hadis Jibril tadi. Apa rukunnya? Yang pertama 2 kalimat syahadat. Yang kedua menegakkan sholat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga menunaikan zakat mal. Yang rukun ini, bicara yang rukun. Yang keempat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Yang rukun seumur hidup sekali. Tapi kita mulai dari penjelasan al-mu'allif hafizahullahu taala. Summa syara'a yadhkuru arkanu kulli martabah. Nah, setelah menyebutkan tentang tingkatan agama, beliau menyebutkan masing-masing pada tiap tingkatan dan rukunnya yang ada 5. Wa ruknul amal, rukun yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama bersyahadat tidak ada ilah. Ilah artinya ma'bud. Artinya apa? Ma'bud yang disembah. Berarti tidak ada ilah, tidak ada yang disembah dengan benar. Tidak ada sembahan yang benar. Berarti semua sembahan selain Allah itu sembahan yang batil, enggak benar. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. 2 kalimat syahadat ini merupakan rukun Islam yang pertama, dan ini 2 kalimat yang agung. Ini merupakan kunci Islam, kunci Islam. Masuk Islam surah dengan apa? Dengan 2 kalimat syahadat. Dengan 2 kalimat syahadat. Begitu pula ini adalah pondasi amal seorang hamba. Syahadat la ilaha illallah itu merupakan mewujudkan keikhlasan kepada Allah.
Jadi apabila kita benar-benar memahami dan sempurna dalam mengamalkan hakikat kalimat la ilaha illallah, maka wujudnya akan memurnikan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Sedangkan wa anna Muhammadan Rasulullah, hakikatnya adalah ittiba, ibadah kepada Allah hanya berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mu'allif mengatakan fasyahadatu allati hiya ruknun min arkanil Islam, syahadat atau persaksian yang merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam adalah asyhadatu lillah bil ibadah, yaitu persaksian ibadah hanya kepada Allah, yaitu syahadat la ilaha illallah. Wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berisalah, persaksian kita akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syahadat yang merupakan rukun. Kalau ada persaksian yang lainnya, walaupun seandainya itu satu keharusan untuk ditunaikan, tetap bukan rukun. Yang rukun adalah dua kalimat syahadat. Ma'asyiral muslimin, coba perhatikan kalimat la ilaha illallah. Ini ada yang pertama an-nafyu, peniadaan, ya. La ilaha. Yang kedua illallah. Ada penetapan. Satunya nahyu, satunya isbat. Dua-duanya harus ada. Nggak boleh nahyu saja, nggak boleh. Isbat saja nggak boleh. Kenapa? Karena seorang kalau menafikan saja, taktil saja, ateis dia. La ilaha berarti meniadakan semua Tuhan termasuk Allah. Ya. Seperti tidak ada air di masjid ini, berarti sama-sama tidak ada. Enggak ada air. Begitu pula isbat saja, menetapkan Allah itu sesembahan saja, menetapkan Allah sembahan, itu Allah Tuhan, tidak menafikan adanya sekutu bagi Allah. La yanfi wujuda musyarik lillah, tidak menafikan ada sekutu bagi Allah. Ketika saya katakan ini air, tidak menafikan adanya air-air yang lainnya. Ini tisu, ada tisu di masjid ini, tidak menafikan adanya yang lainnya. Beda dengan kalau kita katakan tidak ada air kecuali hanya merek ini di masjid ini, berarti ada peniadaan dan ada penetapan. Berarti memang apa? Ada air ini dan meniadakan semua air. Itu makna an-nafi dan makanya la ilaha illallah harus dua-duanya ada. Paham? Saya tanya, kenapa kok tidak boleh hanya peniadaan saja? Jawabannya, berarti ateis, pengingkaran secara total, termasuk ingkar kepada Allah. Kalau hanya kita katakan ilallah saja, kita tetapkan Allah itu sembahan, kenapa tidak boleh hanya itu dalam kalimat la ilaha illallah? Karena kalau hanya kita tetapkan saja, apa artinya? Tidak menutup adanya sekutu. Tapi kalau digabung la ilaha illallah, maka meniadakan.
ada yang menjadikan Nabi sebagai sesembahan. Tidak, ini sembahan yang batil, nggak boleh. Ada yang menjadikan orang mati sebagai sembahan, dia doa kepadanya. Ini adalah ibadah yang batil, sembahan yang batil. Ada yang menyembah matahari, maka ini sembahan yang batil. Semua sembah batil. Illallah berarti yang hakanya Allah, hanya Allah saja sesembahan yang benar. Makanya Allah berfirman, dzalika bi annallahu wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Itulah Allah sembahan yang hak satu-satunya. Adapun selainnya itu semua ada sembahan yang batil. Paham? Baik. Ini tidak boleh tidak paham dua kalimat syahadat. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini memiliki 4 konsekuensi. Yang pertama adalah tasdiqu fima akhbar. Kita wajib membenarkan berita yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika memberitakan sesuatu dalam hadisnya, selama itu sahih maka wajib kita imani. Logis atau enggak logis, kejadian sebelum Nabi Muhammad atau yang akan datang, selama yang memberitakan beliau maka wajib kita iman, karena beliau seorang Rasul. Kalau manusia biasa bisa jadi dipercaya, bisa jadi tidak. Tapi karena Rasul maka beritanya wajib kita iman. Yang kedua, menjalankan perintahnya. Menjalankan perintahnya. Sejak Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman, umat yang ada setelah beliau SAW diperintahkan masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam maka wajib menjalankan perintahnya. Yang ketiga adalah menjauhi larangannya. Menjauhi larangannya. Yang keempat, ibadah kepada Allah hanya berdasarkan syariat, tuntunan, ajaran, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diulangi yang pertama tadi, konsekuensi daripada syahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah yang pertama, membenarkan berita beliau. Yang kedua, menjalankan perintahnya. Yang ketiga, menjauhi larangan. Yang keempat, ibadah kepada Allah hanya berdasar syariat, tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukatab. Beliau seorang hamba, maka tidak boleh disembah walaupun mulia. Tapi Rasul maka tidak boleh didustakan. Beritanya diimani, perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi. Ibadah kepada Allah berdasarkan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti rukun Islam yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Berarti syahadat yang merupakan rukun Islam adalah syahadat tentang keesaan Allah yang wajib disembah satu-satunya, dan syahadat tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waruknu tsani, ada berukun yang kedua yaitu iqamus shalah, yaitu menegakkan salat.
Apa arti sholat? Secara bahasa artinya adalah doa. Secara bahasa. Adapun secara syariat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim maniyah, yaitu ucapan-ucapan, perbuatan gerakan kan, yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Tentunya ada niat ketika, karena amal harus ada niat, bukan ikut mulai nutup lah. Itu sholat. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim, itu sholat. Sholat itu yang pertama ada yang hukumnya wajib plus rukun. Wajib plus rukun. Yang kedua yang hukumnya adalah sunnah, maka bukan rukun. Yang ketiga ada sholat yang disebutkan para ulama, tapi sebagian wajib. Artinya ada khilaf. Kalaupun ada yang mengatakan ada sholat yang hukumnya wajib, seandainya itu wajib selain 5 waktu, maka dia bukan rukun. Yang termasuk rukun Islam hanya sholat 5 kali sehari semalam. Itu yang rukun Islam berkaitan dengan sholat. Berkaitan dengan sholat. Wassalat allati iqamat wa ruknun min arkanil Islam hiya shalawatul khamsul mafrudatu fil yaum wal lailah. Salat yang menegakkannya itu dihitung rukun di antara rukun-rukun Islam adalah salat 5 waktu yang wajib sehari semalam. Itu yang rukun. Berarti rukun itu wajib plus, ya. Yang rukun itu pasti wajib, tidak semua yang wajib itu sampai tingkatan rukun. Dan al-wujub wa ziyadah itu rukun. Salat 5 waktu, maka ini perlu dijaga, dipelihara, karena ini berefek pada amal-amal yang lainnya. Amalan paling wajib apa? Paling utama dalam Islam? Apa paling wajib? 2 kalimat syahadat, ya, yang paling agung. Berarti kalau ibadah amaliyah yang paling agung adalah ibadah sholat 5 waktu. Ini a'zam al-a'mal al-amaliyah, seagung-agung amal perbuatan sehari-hari. Ini sehari-hari. Kalau ini baik sempurna, insya Allah berefek pada yang lainnya. Kalau ini rusak, ini bahaya, berefek pada kerusakan yang lainnya. Makanya pada zaman sahabat ada seorang berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku teman yang baik ketika mau berangkat ke Madinah. Sampai sana bertemu Abu Hurairah. Lalu dia mengatakan, ya Abu Hurairah, aku berdoa kepada supaya dapat teman yang baik. Ternyata Allah pertemukan denganmu. Kabarkan kepadaku hadis yang pernah engkau dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini manfaat baik. Maka Abu Hurairah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumul qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab pada kiamat adalah salat. Idza saluhat saluha sairu amal. Kalau baik, seluruh amalannya akan baik.
Apabila rusak, seluruh amalannya akan rusak. Seluruh amalannya akan rusak. Sebagian orang bertanya, kenapa nggak tahu